Selamat sore Pak, perkenalkan saya dari LPM Jumpa Unpas, saya Alia Natasha, reporter di Jumpa Unpas. Kami di sini ingin mewawancara Bapak terkait isu yang sedang terjadi sekarang ini gitu. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Sigit Ismail. Saya salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan kebetulan saya mengajar beberapa mata kuliah, termasuk di dalamnya juga mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, lalu Ilmu Negara, Politik Hukum, yang lebih ke apa namanya ke mata kuliah yang beririsan dengan negara karena memang saya sendiri memiliki latar belakang kekhususannya hukum tata negara. Berhubungan terkait isu yang sekarang lagi ramai kan sangat berhubungan ya Pak terkait dengan terkhususnya Mahkamah Konstitusi Betul. gitu, karena memang putusan yang dikeluarkan adalah dari MK sendiri Betul. gitu. Mungkin di sini juga masih banyak yang belum tahu gitu terkait sebetulnya hukum itu apa gitu dalam sudut pandang konstitusi itu. Ya. Sebenarnya kalau kita mencoba untuk mendefinisikan hukum, memang akan banyak sekali definisinya. Termasuk juga misalkan contoh salah satu penulis Ahmad Ali itu pernah mencoba untuk melakukan pendataan lah terhadap berbagai macam tokoh atau berbagai tokoh yang mendefinisikan hukum. Saking banyaknya. Cuman kita coba ambil salah satu aja, misalkan contoh kata Prof. Mokhtar bahwa hukum itu adalah sekumpulan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat. Nah, berarti kan di sini kita tahu bahwa hukum itu adalah asas dan kaidah atau lebih lanjut norma dan sebagainya yang mengatur kehidupan masyarakat. Ya kalau lebih lanjut kata Prof. Mokhtar dan di dalamnya juga bagaimana proses lalu lembaga yang akan memastikan jalannya asas dan kaidah tersebut. Jadi kalau kita berbicara hukum, dimensinya akan sangat luas, definition juga banyak, setiap tokoh juga mendefinisikan hukum itu dalam perspektif masing-masing berdasarkan pengalaman dan waktu mereka hidup. Tapi kalau kita batasi menurut Prof. Mokhtar bahwa hukum itu adalah sekumpulan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat. Kaidah yang mengatur berarti Pak. Kan untuk terkait isu yang sekarang ini sangat berhubungan erat juga gitu dengan politik, dan muncul juga pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat terkait sebetulnya politik yang mengikuti hukum atau justru hukum yang harus mengikuti politik gitu. Jadi memang ada perdebatan panjang ini, perdebatan intelektual dan akademik yang panjang terkait dengan hubungan antara politik dan hukum. Misal bagi orang-orang politik, bahwa hukum itu tercipta karena ada interaksi politik yang menguat lalu termanifestasi ke dalam hukum. Jadi politik dulu baru hukum. Jadi hukum itu adalah produk politik. Bagi beberapa orang yang mungkin lebih cenderung positivistik akan bilang bahwa ya hukumlah yang menciptakan dinamika politik. Tapi kalau kita ambil misalkan pendapatnya Prof. Mahfud misalkan, beliau bilang bahwa ya hukum itu adalah produk politik. Dan memang kita tidak bisa menutup mata atas itu karena memang hukum atau apapun itu dalam bentuk kebijakan, mau hukum atau kebijakan apapun itu pasti hasil dari interaksi politik yang menguat, baik itu antar lembaga ataupun di dalam lembaga seperti interaksi di DPR, anggota DPR itu kan juga merupakan interaksi politik yang akhirnya menguat lalu terkristalisasi menjadi hukum. Jadi kalau kita kembali lagi ke awal, mana dulu hukum atau politik? Ya sementara ini yang bisa kita lihat sebagaimana pendapatnya Mahfud MD bahwa politik itu merupakan hukum itu merupakan produk politik. Nah, sekarang masuk ke terkait sekarang kan yang sedang sangat ramai dibicarakan adalah terkait Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan juga DPR gitu. Ya. Yang mana MK sendiri sudah mengeluarkan putusan, tapi justru DPR katanya ingin mengikuti putusan yang dikeluarkan oleh MA gitu. Nah, sebetulnya perbedaan wewenang dari ketiga lembaga ini tuh apa gitu, Pak? Jadi terhadap kasus ini memang ini sangat kentara sekali, Pak. Ini persoalan ketatanegaraan sebenarnya. Cuman kalau kita kembali dulu ke atas gitu ya, saya akan melihat ini termasuk juga case-nya MK ini, kasus yang akhir-akhir ini ramai terjadi ini dalam beberapa perspektif. Ya mungkin nanti ini akan mewakili beberapa pertanyaan berikutnya. Jadi ini kita akan lihat ini secara normatif dari perspektif hukum, khususnya hukum ketatanegaraan. Lalu yang kedua ini kita harus lihat dalam perspektif politik hukum.
Lalu juga kita bisa lihat fenomena ini juga dilihat dari bagaimana tanggapan civil society menanggapi berbagai macam isu yang akhir-akhir ini terjadi. Yang pertama, saya lihat ini dari kacamata hukum tata negara. Memang ini ada hubungan antara DPR, MK, dan MA. Termasuk sebenarnya juga di dalamnya juga ada lembaga presiden. Jadi lembaga-lembaga yang disebut tadi sebenarnya lembaga-lembaga yang merepresentasikan konsep trias politika. Walaupun Indonesia memang tidak seutuhnya menggunakan trias politika, tapi setidak-tidaknya kan di sana ada 3 kekuasaan. DPR kekuasaan untuk membuat undang-undang berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Dasar 45, lalu ada presiden sebagai memiliki kekuasaan penyelenggaraan negara, lalu ada MK dan MA yang menjalankan kekuasaan kehakiman ini berdasarkan pasal 24. Lalu masing-masing juga memiliki ketentuannya tersendiri. MA pasal 24A, lalu MK pasal 24C. Nah, interaksi ini jelas diatur di undang-undang karena memang masing-masing lembaga ini sederajat. Itulah kenapa misalkan diatur langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi itu ada di pasal 24C Undang-Undang 45, lalu MA ada di pasal 24A, DPR pasal 20. Nah, kita lihat dulu ini dari perspektif hukum tata negara. Ketika DPR kemarin akhirnya memutuskan berdasarkan rapat di badan legislasinya untuk menggunakan putusan MA sebagai bahan revisi Undang-Undang Pilkada, dan ini akhirnya menyebabkan berbagai macam respon, termasuk di dalamnya juga respon yang kritik-kritik yang negatif terhadap DPR. Nah, lalu yang menjadi bahan penyandingnya karena ini ada putusan MK. Lalu kok bisa orang-orang menyimpulkan bahwa ini ada yang tidak beres? Nah, tentu kita harus lihat dulu ini dalam perspektif normatif ketatanegaraan. MA atau MK dulu. MK itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu kewenangannya adalah untuk memutus atau melakukan pengujian terhadap undang-undang atas Undang-Undang Dasar 1945. Itu kan berdasarkan pasal 24C ayat 1. 24C ayat 1 salah satunya itu membicarakan mengenai wewenang MK. Jadi menguji atau melakukan judicial review, tapi derajatnya berbeda. MA juga sama sebenarnya memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review, tapi objeknya berbeda. Kalau MK itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kalau MA itu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, ini dua perbedaan ini yang sebenarnya bisa kita lihat ada hal yang aneh sebenarnya dalam bagaimana cara pengambilan DPR ketika memutuskan untuk melakukan referensi untuk melakukan perubahan terhadap rancangan undang-undang pilkada. Nah, balik lagi secara teoritis kan di Undang-Undang 12 tahun 2011 itu kan ada tata urutan peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang 45, lalu ada TAP MPR, ada undang-undang atau Perpu, ada peraturan pemerintah, ada Perpres, ada ada Perda tingkat gubernur, lalu ada Perda tingkat kabupaten kota. Nah, MK ini menguji undang-undang. Berarti kan kalau kita urut di derajat ketiga terhadap undang-undang. Sementara MA menguji derajat di bawah undang-undang. Yang jadi batu ujinya apa? Undang-undang. Nah, kalau kita lihat dari perbandingan ini akan terlihat bahwa ada problem sebenarnya ketika akhirnya DPR ini mengambil keputusan. Mengapa kita bisa problem? Mengapa akhirnya bisa kita simpulkan bahwa ini ada masalah? Satu, bahwa DPR itu kan dia tugasnya adalah membuat undang-undang untuk mendapatkan persetujuan bersama dengan presiden. Nah, karena yang dibuat adalah undang-undang, lalu dan muncullah produk undang-undang, MK ini kan mengujinya undang-undang. Berarti sebenarnya hubungan langsungnya adalah MK dengan DPR sebenarnya terkait undang-undang ini. Ada keterkaitan kewenangan gitu. DPR membuat undang-undang, MK menguji undang-undang. Ya harusnya yang dijadikan rujukan oleh DPR untuk melakukan revisi ya adalah MK sebenarnya. Karena kalau berdasarkan kewenangan tadi,
Karena MK yang melakukan pengujian terhadap undang-undang. Itulah kenapa banyak tokoh yang bilang bahwa MK ini negative legislation gitu ya. Kalau DPR itu positive legislation, MK itu negative legislation. Jadi hubungan yang tersambung terkait undang-undang ini adalah MK dan DPR. Nah, menjadi masalahnya itu kenapa akhirnya DPR itu menggunakan putusan MA, sementara putusan MA itu kan putusan terhadap PKPU. PKPU itu kan walaupun memang diatur berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011, ada beberapa pasal tuh, ada pasal 7 ayat 1, pasal 8 dan sebagainya yang tetap tetap mengenalkan atau mengadaptasi atau tetap mengakui beberapa peraturan perundang-undangan di luar di pasal 7. Salah satunya itu adalah peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU. Ketika terjadi masalah, di mana diuji? Ya di MA, tidak mungkin di MK karena objek dan derajatnya berbeda. Nah, menjadi pertanyaan adalah ketika kenapa DPR menggunakan preferensi itu. Padahal kan yang diujinya itu bukan undang-undang kalau di MA, tapi PKPU terhadap undang-undang. Sementara PKPU itu kan sebenarnya adalah aturan yang paling teknis. Undang-undang dan itu tuh biasanya menjadi undang-undang atau menjadi aturan yang sifatnya organik untuk menjelaskan lebih lanjut aturan di atasnya, dalam hal ini undang-undang, perpres dan sebagainya. Dan yang menjadi masalah adalah itu kenapa misalkan DPR menggunakan pertimbangan itu. Betul, secara normatif memang tidak ada yang mengatur. Secara normatif tidak ada pasal atau apapun itu yang mengatur bahwa DPR itu harus menggunakan referensi putusan MK. Memang tidak ada secara normatif pasal yang mengharuskan dan mewajibkan itu. Tapi kan kita melihat ini tidak hanya secara normatif, ada etika lembaga negara. Secara etik harusnya juga DPR itu mempertimbangkan pertimbangan putusan MK. Karena hubungan mereka itu tersambung di undang-undang. Jadi walaupun secara normatif mungkin beberapa orang melihat bahwa ini secara normatif memang tidak ada masalah, tapi kan ini secara etika kelembagaan negara yang harusnya diperhatikan oleh DPR. Betul, misalkan contoh apabila kita lihat, kalau misalkan kita lihat akhirnya DPR nekat katakanlah begitu, tetap menggunakan referensi putusan MA, memang akhirnya muncullah rancangan atau undang-undang yang baru. Terhadap undang-undang yang baru ini apa bisa diuji lagi? Ya bisa-bisa aja gitu. Jadi MK untuk di judicial review lagi. Tapi persoalannya kan banyak kos yang harus keluar. Mengapa tidak DPR langsung aja menggunakan putusan kemarin yang MK daripada misalkan akhirnya menggunakan putusan MA, muncul undang-undang barunya, revisinya terhadap pilkada, dan akhirnya harus dikatakan diuji lagi, direview lagi, kan akhirnya banyak waktu yang terbuang, biaya dan sebagainya, kos politik yang harus dipertimbangkan. Jadi sebenarnya betul secara normatif tidak ada persoalan, tapi etika lembaga negara yang memang tidak diperhatikan oleh DPR. Dan ini sebenarnya yang menjadi permasalahan. Mungkin untuk beberapa orang melihat ini secara normatif tidak ada persoalan, tapi secara etika kelembagaan negara ini ada persoalan yang sangat fatal. Lalu yang berikutnya masih terkait dengan kacamata dalam optik hukum tata negara, yang menjadi persoalan lain adalah DPR terlihat ini kalau dalam istilah bahasa Inggris itu cherry picking. Jadi melihat mana yang sekiranya menguntungkan. Baru itu yang diambil. Jadi tidak melihat maksudnya tidak melihat pertimbangan-pertimbangan. Jadi terlihat bahwa apa yang dipertimbangkan oleh DPR itu seolah-olah hanya mengambil apa yang menguntungkan saja. Padahal kan ada dua putusan MK itu terkait dengan pilkada. Sebenarnya putusan 60, ada putusan 70. Kenapa di putusan 60 DPR ikut, tapi di putusan 70 misalkan justru malah mengabaikan. Nah, ini kan menjadi putusan atau katakanlah DPR ini jadi seolah-olah hanya memilih pertimbangan yang menguntungkan saja. Itulah kenapa saya bilang cherry picking ini DPR ini. Jadi itu permasalahan secara ketatanegaraan. Nah, kalau dilihat secara dalam perspektif politik hukum, ini juga menjadi permasalahan ketika kan di DPR itu kan itu adalah interaksi politik sebenarnya. Jadi karena ini interaksi politik, kalau kita nggak lagi gunakanlah pendapatnya Prof. Mahfud,
dalam ilmu politik hukum, sebagaimana yang disampaikan dalam bukunya Prof. Mahfud, bahwa hukum itu kan sangat bergantung pada konfigurasi politik tertentu. Nah, yang menjadi pertanyaan sebenarnya adalah konfigurasi politik seperti apa sih sebenarnya yang menyebabkan akhirnya DPR menjadi sikapnya itu seperti itu, sehingga membuat kebijakan seperti itu. Itu yang memang masih sampai sekarang itu menjadi pertanyaan. Beberapa orang melihat bahwa ini karena ada desakan dari katakanlah penguasa, dalam hal ini Pak Jokowi. Tapi kan kita juga tidak bisa melihat hanya sebatas itu. Kalau misalkan kita hanya melihat hanya sebatas bahwa ini ada desakan Pak Jokowi, nah pertanyaannya emang partai-partai yang banyak ini tidak punya sikap sendiri? Masa partai-partai yang sebanyak ini itu sampai bisa ditunjuk, diarah-arahkan langsung, bisa katakanlah tanda kutip begitu ya, oleh seorang presiden, dalam hal ini Jokowi. Kan secara kelembagaan juga kan jelas ini DPR dan presiden itu sederajat. Masa iya misalkan DPR dalam hal ini yang di dalamnya itu praksi partai politik itu bisa semangut itu. Jadi tapi tetap ini menjadi satu pertanyaan yang yang mungkin ini menjadi pertanyaan yang pertanyaannya akan menjadi liar, jawabannya menjadi sangat liar. Menjadi setiap orang akhirnya punya asumsi. Tapi apapun itu yang menjadi pertanyaan itu tadi, sebenarnya konfigurasi politik yang seperti apa ini yang menyebabkan akhirnya DPR bersikap seperti itu? Apakah betul memang ada desakan dari lembaga lain, dalam hal ini presiden, atau memang ini hanya memang sikap betul-betul sikap DPR saja itu, karena dirasa bahwa yang ini menguntungkan dan yang ini tidak menguntungkan, akhirnya DPR lebih bersikap seperti itu, walaupun sebenarnya agak klise kalau misalkan kita lihat sesederhana itu alasannya. Itu secara politik hukum menjadi pertanyaan. Walaupun pertanyaan ini akan terus bergulir gitu. Apakah betul memang sikap politik DPR yang seperti ini? Apakah betul partai-partai politik ini memang seperti itu sikapnya? Atau memang partai-partai politik ini memang ada desakan tertentu di luar mereka yang akhirnya menyebabkan mereka menjadi bersikap seperti itu? Gitu. Tapi yang pasti yang menjadi pertanyaan besar adalah, yang mungkin sampai sekarang akan menjadi pertanyaan terkait kondisi sekarang adalah konfigurasi politik seperti apa sebenarnya yang menyebabkan akhirnya DPR ini sempat melakukan upaya yang kontroversial gitu, hendak melakukan revisi terhadap undang-undang tadi yang mengambil referensinya dari MA yang agak kontroversial. Jadi itu pertanyaan dalam perspektif politik hukum. Tapi apapun itu, ya memang ini menjadi pelajaran berharga bagi DPR. Nah, lalu dalam kacamata yang lain, saya lihat dalam kacamata kesadaran civil society, saya rasa ini bukti bahwa harusnya memang DPR lalu lembaga-lembaga lain itu harus mulai mempertimbangkan bahwa masyarakat sekarang makin aware. Ya banyak faktor lah ya, termasuk di dalamnya juga faktor media sosial dan sebagainya gitu, keterbukaan informasi yang tidak bisa dibatasi lagi gitu. Karena setiap orang memiliki perangkat yang memungkinkan mereka bisa mendapatkan informasi langsung. Tapi satu hal yang pasti bahwa kesadaran masyarakat, dalam hal ini civil society ini makin meningkat, dan itu yang tidak pernah dipertimbangkan oleh lembaga negara. Maksud saya adalah kan secara teoritis dalam kacamata negara dan secara politik hukum, kan negara kan ada yang disebut dengan suprastruktur politik, ada infrastruktur politik. Ya suprastruktur politik ya lembaga-lembaga negara ini. Infrastruktur politik ini nih yang tidak pernah dipertimbangkan oleh peranata lembaga negara, yaitu apa? Masyarakat. Melalui LSM, melalui apapun itu. Nah, itu kan merupakan infrastruktur politik dan tidak pernah jarang didengarkan dan dipertimbangkan. Nah, akhir-akhir ini beberapa tahun ke belakang sampai sekarang ada sebuah fenomena di mana masyarakat ini sudah sekarang itu katakanlah tanda kutip memang cerdas gitu. Karena mendapatkan informasi yang cepat dan sebagainya, masyarakat itu menjadi semakin cerdas gitu. Civil society semakin sadar ketika terjadi hal-hal tertentu yang dirasa salah gitu. Dan ini tidak diperhatikan. Dan sayangnya DPR tidak pernah belajar dari kondisi tahun-tahun kemarin, 2020, ketika ada Undang-Undang Cipta Kerja,
ada undang-undang undang-undang yang lain gitu yang dirasa akan merugikan masyarakat, kan itu ada gejolak. Tapi kenapa DPR itu tidak pernah itu belajar dari kondisi-kondisi demikian? Padahal secara jelas ya tadi masyarakat itu sudah mulai aware gitu ya. Masyarakat sudah aware, tidak abai lagi dengan keadaan, ya harusnya itu menjadi pertimbangan dan pembelajaran bagi DPR khususnya dan bagi lembaga negara yang lain umumnya. Gitu. Kalau saya lihat kondisi sekarang itu dari 3 optik itu. Berarti sebetulnya yang bikin masyarakat marah gitu ya, mungkin terkait dari aksi-aksi demonstrasi sebelumnya yang justru DPR terlihat tidak belajar dari kesalahannya, dan mungkin terkait yang tadi Bapak sebutkan etika lembaga negara dan juga konfigurasi politik seperti apa gitu ya sebetulnya ingin DPR capai gitu ya. Iya. Sebenarnya itu tuh ya. Dari kondisi sekarang saya lihat itu memang kalau kita pelajari lebih dalam mungkin akan banyak faktor. Tapi saya lihat bahwa ketika akhirnya kondisi ini semakin memuncak ya setidak-tidaknya ada faktor itu ya, faktor ketatanegaraan yang memang baik itu secara normatif atau secara etika ketatanegaraan yang diabaikan. Yang kedua ada kondisi politik itu yang menyebabkan kondisi menjadi tertentu. Ya katakanlah dalam skala luas itu konfigurasi politik. Nah ini juga kita harus lihat. Kenapa sih sebenarnya? Ada apa sebenarnya? Walaupun semua orang akhirnya main tebak-tebakan. Ya. Ada beberapa orang yang menjadikan ini menjadi momentum politik, ada gitu. Tapi apapun itu ya memang faktanya bahwa pasti ada kondisi, ada konfigurasi politik tertentu yang menyebabkan kondisinya menjadi seperti ini. Dan yang ketiga, justru malah reaksi masyarakat itu yang menjadi penting kalau bagi saya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat itu aware. Dan juga menunjukkan bahwa ke depan bagi siapapun itu nanti yang mengisi jabatan-jabatan politik tertentu untuk tidak mengabaikan apa yang menjadi aspirasi dan apa yang menjadi kehendak masyarakat atau kehendak umumnya, kehendak rakyat. Jadi tidak boleh lagi kejadian DPR atas desakan masyarakat menganulir lagi apa yang menjadi keputusan yang sudah diputus. Maksud saya kenapa demikian? Berarti ini ada yang salah dalam hal pengambilan keputusan, dalam hal ini misalkan dalam hal pembuatan undang-undang. Kalau sampai misalkan masyarakat tidak ingin dalam melakukan protes besar-besaran, berarti kan ada yang salah ini dengan bagaimana cara DPR membuat undang-undang. Ada tidak penelitiannya? Ada tidak penyerapan aspirasinya? Kok bisa ini jebol? Masyarakat tidak tahu ini bisa jebol. Maka sebenarnya ini dalam kacamata perundang-undangan dilewatin atau tidak sih sebenarnya DPR itu ketika melakukan pengundangan gitu. Dilewatin tidak proses itu, proses turun kepada masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan, penyerapan aspirasi, penelitian itu dilewatin atau tidak? Dengan apa yang kita lihat hari ini bisa kita simpulkan secara sederhana bahwa ternyata itu diabaikan, berarti ya walaupun secara mungkin dalam faktanya dilakukan, tapi faktanya kenapa masih terjadi protes-protes lalu ketidakpercayaan masyarakat terhadap DPR? Berarti memang bisa jadi proses itu tidak dilewati secara baik, begitu. Nah mungkin sekarang masuk ke terkait permasalahan yang lagi panas-panasnya gitu, terkait putusan MK 70 dan 60, yang mana kedua putusan tersebut saling berhubungan gitu ya Pak, yang pada akhirnya publik pun memberikan asumsi-asumsi gitu, apakah ada kepentingan dari kelompok tertentu dan sebagainya gitu. Mungkin kita bahas dari satu dulu gitu Pak, terkait putusan MK yang nomor 70 gitu. Ya. Itu mungkin dari garis besarnya yang sebetulnya hal apa sih gitu yang perlu kita soroti dari putusan MK tersebut gitu. Dari putusan MK ini sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama bahwa MK walaupun ini terlihat mungkin agak politis gitu yang melihat ini, tapi apapun itu ya MK mulai berbenah itu. Karena sebelum-sebelumnya kan ada putusan ya yang ramai itu pada waktu pencalonan wakil presiden pada waktu itu Gibran. MK mungkin dalam hal ini tuh mencoba untuk tanda kutip gitu ya, mengembalikan nama Mahkamah Konstitusi ke jalannya yang semula. Ya. Sehingga muncullah putusan nomor 70 tadi. Nah, lalu juga putusan ini juga memastikan bahwa ada pembatasan, bahwa memang tidak
MK juga kan banyak pertimbangannya tidak hanya pertimbangan konstitusional saja, tapi ada pertimbangan sosiologis dan sebagainya melihat putusan itu. Dan saya rasa bahwa dari apa yang sudah dilihat dari putusan itu, dan hakim semuanya menyetujui, tidak ada dissenting opinion dan lain sebagainya, ini menunjukkan bahwa MK mulai berbenah terkait dengan aturan berkenaan dengan batas umur tadi. Dan dengan MK konsisten, karena kan beberapa ketentuan mengenai batas umur itu kan sebenarnya konsisten itu sama. Rata-rata semua itu mengatur sebelum penetapan, bukan sebelum sebelum pelantikan. Tapi semuanya itu sebelum penetapan itu rata-rata. Ada 21 sebelum penetapan kan ya. DPR, lalu misalkan ada berapa sebelum penetapan. Nah, ini menunjukkan putusan ini memastikan bahwa MK konsisten dengan beberapa aturan yang lain. Nah, yang secara putusan. Kalau tadi secara politis, itu secara normatif ya, berarti MK itu memastikan bahwa terkait dengan batas umur ini konsisten ya. Jadi tidak ada lagi misalkan aturan yang ngomong bagaimana, aturan yang ini ngomong bagaimana kan. Gitu. Nah, itu pertama. Walaupun ada beberapa putusan yang sebelumnya mungkin agak kontroversial, tapi ketika misalkan MK akhirnya memutus dengan putusan 70 ini, akhirnya juga membuat kita tenang dalam arti bahwa tidak lagi membuka kemungkinan MK melakukan putusan yang agak kontroversial lagi lah. Itu terkait dengan putusan MK nomor 70. Dan saya rasa dengan putusan hakim yang bulat, semua hakim juga akhirnya aware bahwa bahwa isu-isu terkait dengan batas usia ini isu-isu yang sangat krusial. Walaupun sebenarnya katakanlah putusannya apapun itu putusannya, sebenarnya yang diuntungkan itu kan kalau dalam putusan MK itu tidak satu orang, dua orang sebenarnya, karena kan sifatnya erga omnes, itu mengikat seluruh warga negara. Tapi kan secara nyata yang kita lihat di hadapan kita ini, yang mungkin sangat diuntungkan adalah beberapa orang, gitu, katakanlah anaknya presiden gitu. Nah kan ini dikhawatirkan akan menimbulkan atau ya dugaan-dugaan sebagaimana yang disampaikan oleh masyarakat ya, otoritarianisme jenis baru, lalu juga dinasti dan lain sebagainya. Tapi putusan ini akhirnya mencoba menyelamatkan tanda kutip muka Mahkamah Konstitusi lah secara konstitusional untuk tidak melakukan tindakan dan kontroversi serupa sebelumnya. Itu terkait dengan putusan 70 ya. Nah, mungkin terkait putusan MK nomor 60 gitu Pak. Karena kan mungkin banyak juga masyarakat yang justru menyamakan kedua putusan tersebut gitu, pada ini kan salah kaprah gitu. Bahasanya kedua hal tersebut adalah hal yang sama gitu. Sehingga ya tadi gitu muncul asumsi-asumsi publik terkait ya politik dinasti dan sebagainya gitu. Padahal kan sebetulnya di putusan MK 60 ini lebih ke ambang batas ya betul, Pak. Betul. Iya, makanya sebenarnya ini yang masyarakat ini tidak paham Yang masyarakat itu tidak mungkin bukan tidak paham ya. Mungkin karena puncak dari putusan yang membuat akhirnya masyarakat bergejolak itu kan putusan 70. Sehingga akhirnya mengabaikan putusan 60-nya. Memang putusan 60 ini sebenarnya akan lebih dirasakan itu oleh partai politik, terutama partai politik yang akan mencalonkan kader-kadernya di pilkada nanti ke depan sebenarnya. Nah, cuman satu hal yang pasti sebenarnya yang diuntungkan dalam pasal 60 ini kan sebenarnya membuka kemungkinan bagi partai politik untuk yang yang kursinya tidak maksimal itu bisa tetap mencalonkan sebenarnya. Dan mungkin ya memang ini akan menjadi kontroversi. Ya, kontroversi dalam arti begini ya. Cuman kontroversi ini hanya akan dirasakan oleh sekelompok elit politik saja sebenarnya. Tidak semua masyarakat. Itulah kenapa mungkin ada semacam kondisi bahwa masyarakat itu seolah-olah melupakan ini putusan 60. Padahal sebenarnya putusan 60 ini juga akan sangat beririsan dengan kepentingan rakyat. Nah, putusan 60 ini juga sebenarnya memungkinkan atau memastikan tidak nanti dalam kontestasi pilkada itu banyak kontestan itu melawan kota kosong. Karena kan secara demokratis ini kan tidak elok untuk dilihat gitu. Nah, sementara kan sekarang kan ada koalisi besar nih ya, koalisi besar yang
dengan koalisi ini akan sangat memungkinkan arah kebijakan partai di tiap daerah juga tidak akan jauh sama gitu ya dengan koalisi partai, terutama khusus untuk kasus di Jakarta kan. Ya. Dan ini juga sebenarnya kan bisa menjadi acuan bagi daerah-daerah untuk melihat model koalisinya seperti ini. Nah, ini yang berbahaya ketika pandangan ini menjadi berbahaya, walaupun sebenarnya dengan ada putusan ini juga ada yang diuntungkan juga. Jadi sebenarnya ini kita lihat ini dari perspektif politik, ya pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Cuman yang pasti bahwa gejolak ini kan sebenarnya akan sangat panas itu di elit politiknya gitu. Yang akan menjadi panas itu kan di elit politiknya sebenarnya. Walaupun efeknya terasa di masyarakat. Yang disayangkan adalah masyarakat tidak menyoroti putusan 60 ini sebenarnya, padahal sebenarnya juga ini akan sangat berguna atau akan sangat berpengaruh terhadap mereka. Karena apa? Karena dengan putusan ini sebenarnya akan membuka peluang besar untuk siapapun itu dapat dicalonkan menjadi kepala daerah. Jadi katakanlah dalam tanda kutip opsi masyarakat itu menjadi lebih banyak itu dengan putusan ini gitu. Jadi akhirnya masyarakat secara pilihan politik, masyarakat itu akhirnya atau rakyat itu memiliki pilihan politik yang lebih banyak dan memungkinkan banyak orang juga untuk dapat ikut dalam kontestasi, sehingga pilihan masyarakat juga menjadi semakin banyak gitu. Jadi tidak hanya menjadi sekelompok pilihannya itu hanya di sekelompok elit politik tertentu saja yang mungkin sudah terlalu lama gitu berkecimpung di area politik di wilayah tersebut, tapi juga memungkinkan orang-orang baru untuk dapat ikut dalam kontestasi. Ya tapi itu tadi ya, mungkin karena memang ada putusan 70 ini yang mungkin membuat benar-benar masyarakat marah, karena mungkin sebelumnya ada putusan sebelum-sebelumnya yang kemarin jadi kontroversi ketika pemilihan presiden dan wakil presiden. Mungkin inilah yang akhirnya menggenapkan kemarahan masyarakat, sehingga akhirnya tidak terlalu banyak menyenggol isu di putusan 60. Masyarakat lebih fokus ke putusan nomor 70 gitu. Ya walaupun sangat disayangkan, tapi apapun itu bahwa sikap masyarakat itu tetap menjadi penting. Tapi mungkin ke depan memang sebagai himbauan gitu ya, bahwa ke depan itu memang masyarakat itu harus melihat ini dalam spektrum yang lebih luas gitu. Tidak hanya spektrum yang sempit gitu. Itu sih mungkin. Nah, mungkin ini Pak yang terakhir terkait akhirnya keputusan DPR yang tidak jadi gitu untuk merevisi RUU Pilkada tersebut. Nah, menurut tanggapan Bapak baik secara pribadi gitu dan juga sebagai akademisi gitu, apakah hal tersebut sudah betul gitu untuk dilakukan gitu? Sikap DPR yang akhirnya berubah dan ikut masyarakat, sebenarnya sih saya sepakat gitu ya. Karena mau bagaimanapun DPR ini wakilnya rakyat, gitu. Namanya wakil rakyat ya mau tidak mau harus benar-benar tahu apa yang sebenarnya yang menjadi keinginan rakyat. Di satu sisi sangat menggembirakan gitu. Jadi akhirnya DPR belajar nih. Cuman satu hal yang pasti bahwa ini menjadi presiden yang buruk saja. Masa selevel lembaga negara itu tidak menggunakan berbagai macam perangkat yang dimiliki untuk memastikan membuat kebijakan itu dalam kaidah-kaidah yang sesuai. Masa harus langsung ditegur oleh rakyat gitu. Berarti kan ini ada yang salah ini. Ini kan jadi presiden. DPR itu kan kalau kata Iwan Fals itu kan kumpulan orang pintar gitu. Tapi kok kenapa misalkan dalam pengambilan keputusannya itu justru malah banyak kontroversi dan langsung ditegur, dan baru sadar ketika langsung ditegur oleh rakyat. Ini kan menjadi presiden yang buruk sebenarnya. Berarti kan sebenarnya ada proses yang dilangkahi atau bahkan mungkin ada proses yang dikangkangi ketika dalam proses pembentukan kebijakan dalam hal ini undang-undang oleh DPR. Jadi secara pribadi saya melihat bahwa di satu sisi bahwa dengan adanya perubahan sikap yang dilakukan oleh DPR yang lebih mempertimbangkan pendapat masyarakat, di satu sisi itu merupakan sisi yang baik, maksudnya dalam arti bahwa akhirnya DPR mendengarkan apa yang menjadi kehendak rakyat. Tapi di sisi lain ini menjadi presiden yang buruk sebenarnya dalam hal penyelenggaraan negara ke depan. Mengapa demikian? Karena bagi saya harusnya kan DPR itu semenjak dari awal
tanpa harus ditegur dulu oleh rakyat, harusnya itu sudah harus melakukan penelitian, penyerapan aspirasi, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh rakyat. Sehingga tidak perlu langsung rakyat yang menegur gitu. Kan ini menjadi presiden yang buruk. Ini DPR ini isinya apa sih sebenarnya? Kok maksudnya tuh tidak bisa menyerap aspirasi rakyat sehingga harus rakyat langsung yang negur gitu. Jadi memang ada apa namanya? Ada dua sisi bagi saya. Jadi sisi lain bahwa ada positif bahwa akhirnya DPR mendengarkan rakyat, itu mempertimbangkan kepentingan rakyat, tapi di sisi lain ya ini menjadi presiden buruk saja itu terhadap lembaga negara di kita, bahwa ternyata lembaga negara kita tuh harus sampai di titik ditegur seperti itu dulu gitu untuk membenahi lembaga tersebut. Jadi kesadarannya itu tidak kesadaran yang apa namanya, kesadaran di internal lembaga negaranya tersebut gitu. Justru malah harus dibangunkan dengan cara-cara yang represif baru mereka sadarkan ini maksudnya itu menjadi presiden yang buruk gitu. Kalau bagi saya dilihat dari kacamata ketatanegaraan. Itu saja mungkin kalau dari pendapat saya melihat apa namanya sikap DPR yang akhirnya berubah itu. Nah, ini mungkin penutup terakhir gitu ya Pak, terkait mungkin bagaimana pesan Bapak gitu terhadap ya masyarakat yang pada akhirnya turun aksi gitu yang karena merasa terdampak gitu akibat dari putusan yang muncul ini gitu. Kalau saya sih pesan saya bukan bagi rakyat maksudnya, bagi masyarakat, bagi teman-teman yang melakukan apa namanya unjuk rasa, yang pasti sebagai warga negara, sebagai akademisi, saya melihat ini merupakan apa namanya angin segar bagi alam demokrasi di kita, bahwa masyarakat juga sudah mulai dilibatkan dalam berbagai macam apa namanya pengambilan keputusan tertentu yang bersifat penting bagi mereka. Dan juga bahwa aksi demonstrasi dan sebagainya juga kan sebenarnya dilindungi juga oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang itu tidak dilakukan dengan cara-cara yang tidak bertentangan, it's okay. Apa namanya? Dan mungkin yang mungkin jadi apa namanya? Mungkin ketika dalam penyampaian pendapat ini mungkin agak hati-hati saja gitu ya, maksudnya ada beberapa kejadian kemarin dari demonstrasi kemarin juga kan yang akhirnya mengakibatkan korban jiwa, korban luka-luka dan sebagainya. Itu juga kan sebenarnya apa namanya sangat disayangkan gitu. Tapi mudah-mudahan dari apa yang terjadi kemarin apa namanya ini juga akhirnya menyadarkan kita bahwa betul itu ada gium yang apa namanya yang selalu didengung-dengungkan gitu oleh banyak orang, bahwa suara rakyat itu suara Tuhan, Vox Populi, Vox Dei. Ya betul gitu. Apalagi dalam penyelenggaraan negara, karena ini negara dan sentuhannya itu kepentingannya itu langsung dengan rakyat, maka yang harus diutamakan adalah suara rakyat dan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Itu mungkin. Terima kasih. Ya mungkin cukup sekian gitu Pak dari kami. Ya, kami pun gitu berharap ya semoga dengan adanya peristiwa ini gitu meningkatkan kesadaran masyarakat gitu terkait pentingnya kita untuk mengetahui isu hukum yang terjadi di negara kita gitu. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Siap.